Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin thumma qala wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu an mumkin ma. Kalau diartikan, dan demikian pula mustahil atasnya Allah Ta'ala lemah terhadap segala yang mungkin. Mungkin artinya apa saja di luar dari Allah itu semua mungkin. Ini maksudnya inilah mulai kita memasuki mustahil, lawan daripada sifat wajib ma'ani. Nah, jadi kita memasuki ini. Ini masuk daripada empunya karangan, yaitu Syekh Sanusi, pada menyatakan lawan segala sifat ma'ani. Dengan katanya, wa kadza yastahilu, ini terjemahannya. Dan demikian lagi, mustahil atas Allah Ta'ala itu lemah daripada menjadikan sesuatu mungkin, barang mungkin ada ia. Ya, menjadikan sesuatu mungkin, barang mungkin ada ia. Kalau bahasa kita, mustahil Allah Ta'ala lemah menjadikan segala sesuatu yang mungkin. Yang harus difahamkan makna mungkin dulu. Dalam kajian ilmu tauhid, mungkin adalah apa saja selain diri Allah Ta'ala. Itu semua mungkin. Ya. Nah, maka kalau dikatakan lemah, ya mustahil. Baik, kita teruskan ya. Artinya yang pertama daripada yang mustahil pada Allah Ta'ala pada lawan sifat ma'ani. Yang pertama lawan sifat ma'ani, ya, bukan yang pertama segala yang mustahil. Ini udah jelas ini ya, yang pertama daripada lawan sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang pertama dalam kumpulan 20 sifat yang biasa dikaji di dalam mazhab Imam Asy'ari atau mazhab itu disebut mazhab Asy'ariyah adalah kudrat. Nah, kudrat itu kuasa, sanggup, mampu. Lawannya adalah lemah. Nah, ya, sejatinya sebut lemah saja sudah selesai. Itu lawan daripada kudrat. Tapi Tuan Syekh membantu kita untuk memahami lemah itu maksudnya lemah apa? Lemah daripada menjadikan sesuatu yang mungkin atau sesuatu mungkin. Jadi Allah itu mustahil al-ajzu, lemah. Lemah apa? Lemah daripada menjadikan sesuatu yang mungkin. Kalau bahasa itu sekarang, lemah menjadikan yang mungkin. Itu mustahil. Dan al-ajzu itu adalah lawan daripada kudrat. Kudrat artinya berkuasa, sanggup, mampu atas menjadikan sekalian, segala yang mungkin itu. Nah, jadi Allah Ta'ala sanggup. Allah Ta'ala sanggup. Perhatikan kalimat itu. Allah Ta'ala sanggup menjadikan apa saja yang mungkin. Hmm. Bahwa Allah tak mau, Allah menjadikannya nanti dan seterusnya, nah itu hak Allah Ta'ala. Seperti, sanggup tidak Allah Ta'ala hari ini? Hari ini. Misal kata kita, sanggup Allah Ta'ala menjadikan sekarang ini, hari Selasa 22 Juli ini. Sanggup tidak Allah Ta'ala membuat hari kiamat? Ya, sanggup. Sanggup. Kita katakan, Selasa 22 Juli 2025, Allah Ta'ala menjadikan kiamat. Sanggup nggak Allah Ta'ala? Sanggup. Sanggup. Hanya Allah Ta'ala tidak menyelisihi janjinya. Apa janji Allah Ta'ala? Kiamat terjadinya begini, begini, begini. Allah tidak sebutkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tapi Allah Ta'ala sebutkan kiamat akan terjadi jika begini-begini. Ini tanda-tandanya, ini tanda-tanda. Dan itu pasti terjadi. Nah, begitu. Oke, jadi tidak bisa kita menghalangi kudrat Allah Ta'ala. Nah, itu terserah Allah Ta'ala.
kapan saja. Tetapi Allah Ta'ala harus kita pahami secara luas. Karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan kiamat pasti terjadi. Kiamat pasti terjadi. Tandanya ini. Bila muncul tanda-tanda itu, maka berikutnya adalah kiamat. Tinggal kita memahaminya secara luas. Sanggup tidak Allah Ta'ala menjadikan Nabi ke-26? Ya sanggup. Apa masalahnya? Itu bagian dari kuasa Allah Ta'ala. Dan itu bagian dari sesuatu yang mungkin. Tetapi Allah Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad SAW sudah mengabarkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Maka hati-hati menempatkan tauhid. Hati-hati menempatkan keyakinan kita terhadap agama. Hati-hati menempatkan iktikad. Karena kalau tidak kita lengkapi dengan ilmu fikih, dengan ilmu akhlak, itu jatuhnya ekstrim, kacau, hancur. Bayangkan kalau berarti saya Nabi ke-26, karena Allah mungkin menjadikan begitu katanya. Padahal ada syariat yang Rasulullah sampaikan berdasarkan petunjuk Allah Ta'ala bahwa beliau adalah Nabi terakhir, wa khataman Nabi, dan seterusnya. Ini mau hati-hati, jangan salah guna faham. Atau malah dia salah faham. Ada yang salah faham, ada yang benar faham tapi disalahgunakan. Ya. Nah, yang mungkin itu ada berbagai-bagai di antaranya. Jadi Allah Ta'ala mustahil lemah menjadikan sekalian atau segala yang mungkin itu. Nah, yang mungkin itu lemah dalam hal apa? Berarti kan dalam mungkin itu ini, berarti Allah lemah di sini, mustahil. Yang mungkin itu begini, berarti Allah lemah di situ, mustahil. Yang mungkin itu begini, Allah lemah di situ, mustahil. Mana dia? Sama ada lemah daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan dia kudrat mereka itu yang baharu. Ini kalau bahasa kita ringkasnya, lemah Allah melakukan sesuatu yang di sesuatu itu juga dilakukan oleh manusia. Artinya berserentak. Jangan lupa kudrat kasbi, kudrat khalqi. Setiap kita melakukan sesuatu, maka orang bilang, dia yang buat. Dia yang kerjakan. Kok bisa dia kerjakan? Kok bisa dia buat? Karena dia sanggup. Karena dia mampu. Karena dia bisa. Ganti bahasa Arab. Karena dia qadir. Kata kita gitu ya. Masalah sebenarnya qadir itu ke Allah Ta'ala. Karena dia qadir. Dia sanggup, dia mampu, dia bisa. Qadir. Bahasa Arabnya. Berarti pada orang itu ada kesanggupan, kemampuan, kebisaan, kudrat. Maka kita bilang si fulan lah yang membuat. Mengapa dia bisa buat? Karena dia punya kudrat, punya kuasa, punya kesanggupan, punya kemampuan, punya kebisaan. Yang dalam ilmu tauhid disebut namanya kudrat kasbi. Kemampuan berbuat. Pada Allah itu namanya kudrat khalqi, kemampuan menciptakan. Jadi ketika kita hubungkan ke manusia, nama kudratnya kudrat kasbi, mengusahakan, membuat. Pada Allah Ta'ala kita sebut kudrat khalqi, menciptakan. Begitupun kudrat kasbi yang ada pada manusia adalah ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia, menciptakan kudrat, Allah letakkan kudrat itu pada manusia. Maka dengan hubungan kepada manusia kita sebut dengan kudrat kasbi. Nah, ketika manusia menjadikan sesuatu dengan kudrat kasbinya, di situ juga ada kudrat khalqi Allah Ta'ala. Lantas kita ekstrim. Pada perbuatan hamba itu tiada disertai akan dia. Tiada menyertai akan dia oleh kudrat khalqi Allah. Itu semata-mata perbuatan manusia. Maka di situ mustahil.
Maka di situ mustahil tidak ada kudrat khalqi Allah Ta'ala. Itu semata-mata perbuatan manusia. Yang lebih ngeri daripada itu, kalau orang berfaham bahwa di situ hanya ada kudrat kasbi tanpa kudrat khalqi Allah Ta'ala, berarti kudrat kasbi manusia itu adalah hasil usaha manusia sendiri menciptakannya. Yang lebih lanjut berarti pencipta adalah manusia. Lebih ngerinya berarti manusia Tuhan. Nah, itu kan ngeri. Kata-kata pencipta kalau dalam kaitan dengan manusia itu tidak dalam pengertian yang sama kalau diterapkan kepada Allah. Allah pencipta, manusia pencipta. Itu hanya sama dalam nama. Hal-hal begini kita tidak perlu risau, asal faham. Ya, karena kalau tak begitu dijelaskan kepada kita, dan kalau tidak begitu pahamnya, maka kacau semua nanti. Oh pencipta Allah, tak boleh kata pencipta kepada manusia. Kita, orang Islam berkeyakinan dalam tauhid, semua itu adalah kehendak Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Jadi kalau gitu siapa yang makan? Siapa yang minum? Siapa yang berjalan? Siapa yang melihat? Siapa yang mendengar? Siapa yang berlari? Dan seterusnya. Berarti itu Allah semua. Ini kan kacau dia. Maka kata-kata pencipta, kalau dihubungkan dengan manusia, tentu dalam pengertian baharu. Nah, ketika kita mengatakan sekalian perbuatan hamba, lemah, kudrat Allah menyertai akan dia, itu ya, itu lemah, mustahil. Jadi ketika manusia berbuat, di situ ada kudrat Allah Ta'ala. Atau mana lagi? Atau lemah daripada yang disebabkan pada sebab yang beradat. Artinya, A sebab, B musabab atau akibat. Hubungan sebab akibat ini berjalan sendiri tanpa kuasa Allah Ta'ala. Nah, ini juga hal yang mustahil. Apapun sebab akibat itulah sebab penggundulan hutan terjadi banjir. Jadi hubungan antara kegundulan hutan dan air banjir itu Allah tak ada di situ. Itu semata-mata sebab yang berada terjadi dengan sendirinya. Nah, ini juga mustahil. Padahal di situ kehendak Allah Ta'ala. Terkait sebab beradat, yang lalu sudah kita ceritakan ada 4 pemahaman. Ya, ada yang kafir, sepakat ulama, ada yang mengatakan kafir tapi tidak sepakat, dia jatuhnya adalah bid'ah fasik, berarti berdosa besar. Ada yang mengatakan, ada pula tingkat ketiga pemahaman itu jahil, yang bisa membawa kafir, yang keempatlah yang betul. Itu sudah kita kaji. Jadi dalam sebab beradat pun itu ada kudrat Allah Ta'ala. Tapi ini kan cerita sifat yang mustahil. Lemah Allah daripada sebab beradat. Ini hal yang mustahil. Nah, jadi nomor 1 terkait dengan kuasa, kemampuan, kebisaan manusia. Kesanggupan manusia dalam apapun yang dikerjakan manusia, di situ ada kudrat kasbi manusia, ada kuasa manusia, ada mampu manusia, ada bisa manusia, ada sanggup manusia. Tapi pada detik yang sama, di kudrat kasbi itu disertai oleh kudrat khalqi. Tapi kita berpaham, tidak, tak ada di situ kudrat khalqi. Kudrat Allah Ta'ala tak ada, hanya kudrat manusia. Berarti kita secara langsung mengatakan, secara tidak langsung mengatakan, Allah lemah. Itu satu hal yang mustahil. Yang ketiga, lemah dari apa? Atau lainnya lah, lain daripada yang dua di atas, daripada yang bukannya yang disebabkan pada sebab yang beradat. Dan itu terlampau banyak. Seperti lemah daripada menjadikan langit. Tiba-tiba dijadikan langit begitu saja. Itu lemah Allah Ta'ala. Mustahil. Bumi, air, kayu, batu lainnya lah. Itu mustahil. Meskipun secara ilmiah nanti ada diteorikan bumi terjadi sebab begini, begini, begini. Air terjadi sebab begini, begini, dan seterusnya. Itu tidak kita tolak. Kalau dalam contoh ini dipandang penciptaan langit, bumi, air, kayu, batu seterusnya adalah tanpa sebab. Jadi dia terjadi begitu saja. Meskipun secara ilmiah ini adalah sebab yang ada sebab. Walau mungkin bukan beradat. Karena kalau beradat berarti terjadi berulang-ulang. Artinya setelah diciptakan bumi, ada bumi berikutnya, bumi berikutnya, bumi berikutnya. Ini ketat pada istilah atau pemahaman sebab beradat. Meskipun kita tahu ini semua ada sebab, tapi bukan beradat. Begitu Allah jadikan bumi sekali, bumi yang kita tempat ini selesai. Ini yang kita sebut bumi. Tetapi pastilah ada sebab akibatnya.
Cuma bukan sebab beradat. Tak tahu kita katakan tidak, langit terjadi dengan sendirinya, bumi, air, kayu, batu, itu terjadi dengan sendirinya, tanpa ada peran Allah di dalamnya. Ini keliru. Ini keliru. Harap difahamkan, ya. Baik. Selesailah dia sebab kudrat. Sekarang masuk kita pada iradat. Ini agak panjang. Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahati liwujudihi ay adam iradatin lahu aw ma'a dhuhuri aw ghaflati bitta'di aw tabai. Mustahil Allah Ta'ala mengadakan sesuatu apapun dari alam ini pada saat yang sama Allah menjadikannya itu karena terpaksa untuk mengadakannya. Jadi ini kaitan dengan iradat. Mengadakan sesuatu dari alam padahal terpaksa untuk mengadakannya. Artinya Allah menciptakan alam terpaksa. Itulah ringkasnya. Allah menciptakan alam terpaksa. Itu mustahil. Karena berarti Allah tidak iradat, tidak berkehendak bebas dengan sendirinya. Di sini diartikan karohah. Perhatikan kata-kata karohah ini. Karohah. Kalau kita lengkapkan al-karohatu, ini diartikan adamu iradati. Atau adamul iradah. Al-karohatu adamul iradah. Atau karohatuhu adam iradati. Sebab nanti di bawah akan diceritakan apa pertimbangan menerjemahkan kata-kata karohah menjadi adamu iradah. Ada nanti di bawah pertimbangannya. Ya, apa pertimbangan Syekh Sanusi memaknakan atau memberi makna, memaknai al-karohah dengan adamul iradah. Jadi al-karohah adalah adamul iradah. Al-karohah adamul iradah. Tiada kehendaknya Ta'ala lahu liwujudih, maksudnya liwujudil alam. Atau makna karohah itu pula ma'az-zuhuli, lupa, awi ghaflati lalai, awi bita'lini, mesti dalam sebab akibat, awi tabi'i, atau mesti memang tabiatnya begitu, sudah wataknya begitu, watak alam itu sudah, kalau bahasa kita sudah naturally, alami, memang mesti begitu. Sehingga tidak bisa diubah-ubah lagi. Itu mustahil pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan semuanya dengan kehendaknya. Baik, kita lihat ya. Dan inilah yang kedua, yaitu lawan iradat. Iradat itu artinya berkehendak, yang ta'alluq dengan sekalian mungkinat, yang terkait dengan segala yang mungkin. Ta'alluq itu terkait, berkuasa. Mudahnya begitu untuk kita fahamkan, lebih mudah kita fahamkan ya. Jadi lawan iradat, yaitu padahal iradat itu yang ta'alluq dengan sekalian yang mungkinat, yang terkait dengan segala yang mungkinat. Jadi iradat itu ta'alluq, terkait atau bertugas terhadap segala yang mungkinat. Ini menceritakan lawannya. Maka yang menyatakan, yang punya karangan itu Syekh Sanusi dengan katanya, dan menjadikan sesuatu daripada alam serta tergagahnya. Tergagahnya ini bahasa Melayu dalam kitab Arab Melayu. Ini bahasa lama. Tergagah itu terpaksa. Ya, menjadikan sesuatu daripada alam ini serta terpaksa Allah Ta'ala bagi kejadiannya alam itu. Arti terpaksa yaitu tiada kehendaknya, ketiadaan kehendaknya bagi jadi itu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan itu bukan dengan kehendak murni 100% Allah Ta'ala, tapi terpaksa. Terpaksa itu mustahil. Dalam bahasa di sini, ketiadaan kehendaknya. Atau beserta zuhul. Lah ya Allah. Ya kok bisa jadi? Itu satu hal yang mustahil. Ya. Zuhul bodoh. Maaf saya salah tadi ya. Atau beserta bodoh. Allah jadikan itu, tapi Allah tak ngerti jadikan saya. Atau ghaflah lalai. Atau dengan ilat.
karena terkait hubungan sebab akibat. Jadi mau tak mau dijadikan sebab Allah terikat dalam sebab akibat. Atau dengan tabiat secara alami memang mesti begitu. Jadi Allah tidak kuasa menyimpangkannya dari kealamiannya itu. Ini semua hal yang mustahil. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam bahasa yang mudah, iradat Allah itu suka-suka Allah. Nah, gitu aja sudah. Apakah iradah suka-suka Allah? Titik. Mustahil terpaksa. Nah, atau supaya lebih mudah, mustahil tidak sesuka-suka Allah. Nah, itu aja. Itu mustahil. Itu lawan daripada iradat. Makanya, ya suka Allah mau dimacam-manain. Terserah. Meskipun kita sebahagian bisa kita pahami mungkin kehendak Allah Ta'ala itu, sebagian mungkin pula kita tak bisa pahami. Nah, yang mudah kita pahami, mendung hujan. Nah, itu kan sebab beradat. Tapi kadang-kadang sulit kita pahami. Kadang-kadang sulit. Terang kali hari. Tiba-tiba hujan. Nah, bukan nggak bisa dipahami. Sulit. Nah, ya. Baik, kita teruskan. Artinya mustahil atas Allah Ta'ala menjadikan ya Allah akan sesuatu daripada alam ini seperti kufur dan maksiat dan lain daripada keduanya yang terlampau banyak, tidak mungkin satu persatu, dan itu nggak sanggup manusia memahaminya karena segala selain Allah adalah mungkin, dan yaitu padahal ya Allah Ta'ala tiada berkehendak ya Allah Ta'ala akan menjadikan dia. Nah, itu mustahil. Jadi mustahil Allah Ta'ala menjadikan ia sesuatu daripada alam seperti kufur, maksiat, lain-lain daripada keduanya itu. Padahal, dan itu padahal, kalau bahasa kita, padahal tiada berkehendak ya Allah Ta'ala akan menjadikan dia. Nah, jadi Allah tak berkehendak menjadikan kufur, Allah tak berkehendak menjadikan maksiat. Dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, segalanya Allah jadikan. Kufur Allah jadikan, maksiat Allah jadikan, iman Allah jadikan, taat Allah yang jadikan, semua Allah yang menjadikan. Nah, ya itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tinggal lagi nanti ada perintah, ada kehendak, itu nanti akan kita pahami di bawah. Ya, ini fokus pada kuasa Allah menjadikan dulu. Nah, jadi mustahil Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu daripada alam ini, padahal, nah, gitu cara memahaminya ya, mustahil Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu daripada alam ini, padahal, ini, dan yaitu padahal, tiada berkehendak ya Allah menjadikan dia. Nah, bahkan yang harus kita pahami adalah tiada menjadikan Allah Ta'ala akan sesuatu daripada alam itu, melainkan bahwa berkehendak ya Allah akan menjadikan dia. Inilah keyakinan yang betul. Tidak Allah jadikan kecuali karena Allah berkehendak. Nah, kadang-kadang orang nggak paham, kufur, maksiat Allah jadikan juga. Jadi macam mana ini? Kita harus dudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada tempat atau ada loket menjadikan, ada loket perintah. Gitu kira-kira. Allah jadikan semua, tapi apakah Allah perintahkan? Nah, itu ada di bawah, sabarlah. Nanti insya Allah di bawah akan diterangkan. Ya, karena Maha Suci Allah Ta'ala bahwa jatuh itu terjadi. Ya, jatuh dalam kitab ini maknanya terjadi. Karena Maha Suci Allah Ta'ala bahwa jatuh pada miliknya barang yang tiada berkehendak. Ya, karena Maha Suci Allah Ta'ala bahwa terjadi pada miliknya barang yang tiada, segala yang tiada berkehendak ya Allah. Kita berkeyakinan semua ini milik Allah. Tetahu terjadi pada sesuatu milik Allah itu yang Allah tidak kehendaki. Berarti kan ada intervensi di luar dari Allah Ta'ala. Siapa yang sanggup mengintervensi Allah Ta'ala kalau tidak yang setara dengan Allah atau bahkan lebih hebat dari Allah Ta'ala? Nah, itu hal yang mustahil. Nah, jadi segalanya pada milik Allah. Allah berkehendak apa saja. Nah, ini kudrat, bukan. Ini iradat, berkehendak, lawannya ada al-zulum.
Ini yang saya sebut tadi. Jadi bahagian ini ketahui. Nah, ini ketahui. Ini menceritakan pengertian karohah. Nah, bukankah di dalam fikih ada juga karohah, makruh? Nah, meskipun nanti adalah beda antara karohah dan makruh. Itu ngajian dalam usul fikih. Tidak saya terangkan, tapi saya bagi tahu. Nah, itu ada dalam usul fikih. Serba sedikit nanti saya ceritakan karohah dan makruh. Tadi soalnya di dalam penjelasan Syekh Sanusi, karohah itu artinya tiada berkehendak. Sementara di dalam hukum fikih ada namanya makruh. Sesuatu yang dibenci Allah. Apakah itu dikehendaki Allah juga? Nah, kalau kata kita, sedangkan arti, nah, untuk itu, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan. Karena tadi Tuan Syekh al-karoha adamul irodah, tidak berkeinginan. Sedangkan dalam fikih ada kata-kata makruh, berarti ini tak diinginkan Allah. Atau memang begitu, atau bagaimana yang lain. Nah, ini insya Allah akan kita bincang dalam pertemuan berikutnya. Kali ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.